Atap itu tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi terasa sekali aura pertengkaran yang membara. Wajah Galinus sangat murung. Jensen sudah bersikap arogan dari awal dan bahkan sampai sekarang masih bersikap seperti itu. Siapapun yang bisa mengalahkannya akan diberi hadiah. Galinus meneriakannya dengan amat serius. Biarkan aku yang menghajarnya. Seorang pria keluar dan melepas jaketnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Momen seperti ini juga merupakan periode terbaik untuk bisa naik pangkat. Siapapun yang bisa membunuh Jensen pasti akan dimanfaatkan kembali oleh Galinus. Nak, ketika aku berjuang di Asia Tenggara, kamu sendiri masih belum berhenti meminum susu. Sesuai mengucapkannya, pria itu langsung menyerang Jensen. Dia melakukan gerakan yang tangkas dan menargetkan titik fatal dari tubuh Jensen. Ia sedang mencoba meraih leher Jensen dengan telapak tangannya, namun sebenarnya, tangan satunya lagi sudah menyiapkan kapur sirih untuk dilemparkan ke mata Jensen. Itu adalah kapur. Jika sampai mengenai mata, kedua matanya akan berisiko mengalami kebutaan. Para gangster ini selalu menggunakan segala cara untuk menang. Jensen meraih telapak tangannya dan memegang telapak tangan pria itu. Pria itu terdiam sesaat dan berpikir di dalam hati betapa cepat gerakan dari Jensen itu. Dia langsung saja menumpahkan kapur itu. Tapi saat ini, angin kencang bertiup kencang dari balik tangan Jensen. Kapur sirih yang tadinya sudah dilempar, justru ditiup balik dan mengenai mata pria itu. Ah, mataku! Pria itu berteriak meringis sambil menutupi matanya. Jensen menendang keluar, mematahkan tulang rusuknya dan melompat mundur puluhan meter jauhnya. Saat ini, seseorang di belakangnya memegang penutup karung. Ini juga trik mereka yang biasa lakukan. Selama target ditutupi oleh karung dan disambut oleh tongkat besi, bahkan master bela diri yang paling kuat pun akan menjadi lemah dan bisa dipukuli sampai mati. Orang yang melakukan trik itu adalah pria berotot dengan lengan yang kuat. Dia langsung menutupi Jensen dengan karung tersebut. Pukul dia sampai mati. Orang-orang di sekitar memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas dengan jeruji besi di tangan mereka. Galinus sedang merokok dan menonton. Wajahnya penuh rasa puas dengan kekejaman itu. Ia sontak melempar puntung rokok dan mengambil sebatang besi dari samping. Ia berinisiatif untuk bergegas. Duar. Tak lagi menunggu mereka memukulinya, karung yang menutupi Jensen tiba-tiba meledak terbuka, membuat semua orang terdiam membeku. Jensen mencibir, seperti seekor puma hitam telah merasukinya, dia langsung mencengkeram pria berotot yang sudah mengarunginya tadi. Pria berotot yang sedang memegang karung itu melolong kesakitan. Pria setinggi 2 meter itu berlutut, dan dadanya terpelintir oleh cengkeraman Jensen. Ini benar-benar rasa sakit yang menusuk di dadanya. Itu saja yang kamu punya. Jensen berbalik melihat kerumunan lagi. Salah satu dari mereka yang memiliki kaki panjang dan sekumpulan orang yang sedang memegang jeruji besi, langsung saja ikut bersenang-senang dan berhasil ditendang oleh Jensen terbang keluar. Galinus sendiri adalah petarung yang lambat. Ia tidak mendekati Jensen. Jika sampai dia harus bertarung dengan Jensen, dia pastinya akan tersiksa. Galinus pun akhirnya menghirup napas dengan dalam, kemampuanmu boleh juga. Apakah kamu tertarik untuk menjadi muridku? Selama kamu setuju, aku tidak akan mengganggu rumahmu. Aku juga tidak akan mengganggu teman-teman wanitamu. Pada awalnya, dia ingin membunuh Jensen. Tapi setelah melihat keterampilan Jensen, dia tahu jika orang ini bisa diandalkan untuk dirinya sendiri. Wilayah kekuasaannya akan lebih stabil dan dia juga akan bisa merebut wilayah orang lain. Jensen tidak bisa menahan tawa. Entah dari mana Galinus mendapatkan ide seperti ini. Ia juga merasa itu sedikit aneh. Orang seperti Galinus seharusnya tidak terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu. Misalnya, rumah istana itu sangatlah besar dan Jensen sendiri adalah pemiliknya. Mengapa Galinus tidak mencari dahulu latar belakang Jensen? Tidakkah dia merasakan ada hal yang aneh tentang hal itu? Hahaha, maafkan aku. Aku sebenarnya ingin menjadi yang paling berkuasa. Bagaimana kalau kujadikan kamu saja yang kujadikan sebagai muridku, balas Jensen dengan tersenyum tipis. Galinus mengangkat bahunya. Bro, perkumpulan ini tidak bisa dibuka hanya karena kamu bisa bertarung. Sekarang, masyarakat kita adalah masyarakat hukum. Tapi denganku, aku bisa menggunakan kemampuan terbesarmu dan mengabaikan hukum. Kalau kamu yang mengikutiku, aku justru akan mengembangkan keahlianmu, balas Jensen.
Amarah yang baru saja diredam oleh Galinus kembali membara. Kenapa pria ini masih tidak mengerti maksud omongannya? Jensen terus-menerus menentangnya, lagi dan lagi. Kamu benar-benar ingin cari mati, ya? Galinus benar-benar tidak bisa menahan amarahnya lagi. Bukankah kamu sudah pernah mengatakannya, ya? Nada bicara Jensen tiba-tiba berubah menjadi cuek. Jensen mendekati Galinus dan mengibaskan sebatang jeruji besi ke arah Galinus. Tas! Wajah kiri Galinus pun hancur karena ayunan batang besi itu. Giginya terbang keluar dan setengah wajahnya penuh dengan lebam. Saat sedang menarik napas, wajahnya mengembang seperti bengkak total. Pukul saja dia sampai mati. Setelah terjatuh ke atas lantai, Galinus langsung meraung. Kerumunan muridnya kini tidak ragu-ragu lagi. Mereka langsung menangkap dan menerkam Jensen. Dengan seluruh kekuatan mereka, melawan Jensen pastinya akan sama seperti sedang melawan seekor domba. 5 menit kemudian, lantai justru penuh dengan orang-orang dengan tangan dan kaki yang patah, mereka semua berteriak kesakitan. Sejumlah besar orang melarikan diri, hanya menyisakan beberapa orang yang berbaring gemetaran di tempatnya. Mereka biasanya begitu bersikap begitu kejam. Namun, begitu tulang dan otot mereka disobek dan patah, semua sikap kejam itu pun langsung menghilang. Jensen lantas melemparkan batang besi yang ada di tangannya. Dia sama sekali tidak berkeringat. Jensen akhirnya menatap Galinus dengan samar. Siapa kamu? Galinus bertanya dengan sungguh-sungguh sambil membelai wajah kirinya yang terasa sakit. Sudah kubilang, aku seorang dokter. Bohong, bagaimana bisa ada dokter yang bisa bertarung seperti itu? Galinus berteriak dengan marah, mau bagaimanapun kamu bisa bertarung, masyarakat ini adalah masyarakat yang taat hukum. Hari ini, aku akan mengakui kekalahanku, tapi hidupmu tidak akan mudah. Mulai besok dan seterusnya, aku akan memanggil ratusan muridku ke depan rumahmu setiap hari untuk membuat onar. Teman-temanmu tidak boleh keluar. Kalau sampai keluar rumah, mereka yang akan menghilang. Bertarung denganku? Aku akan membunuhmu dalam hitungan menit saja. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Berlutut dan mengakui kesalahanmu. Sembah aku sebagai bosmu dan aku akan mengampuni MU, ucap Galinus. Mendengar hal itu, Jensen tidak bisa menahan senyumnya lagi. Sejak kapan orang-orangmu memanfaatkan hukum sebagai senjata? Selain itu, kalian hanya anak kucing dan anak anjing di jalanan. Kalian takkan mampu melakukannya. Kamu meremehkan aku? Galinus mengerutkan keningnya. Bukannya aku meremehkanmu, tapi entah berapa banyak orang yang sudah kuhabisi tahun ini dan mereka semua bersikap sepertimu ini, jawab Jensen berkata dengan cuek. Anggap saja kamu sedang beruntung. Pertama, aku baru pertama kalinya datang ke wilayah selatan untuk menetap dan tak ingin menimbulkan masalah bagi keluargaku, makanya sekarang kamu masih bisa berbicara denganku. Kedua, aku malas mencari masalah, agar masalah denganmu ini kian reda, barulah aku setuju untuk mengikutimu kemari. Kalau kamu berani datang ke rumah istanaku lagi, yakinlah bahwa kepalamu takkan menjadi milikmu lagi. Saat dia berbicara, Jensen berjalan mendekat, meraih pakaian Galinus, membawanya ke pinggiran atap, dan mendorongnya setengah badannya dari atap. Bukankah kamu bilang kalau kamu sangat tangguh? Sekarang tunjukkan padaku ketangguhanmu itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang lainnya berteriak, lepaskan bos Galinus, atau kamu yang akan merasakan akibatnya. Tentu saja, mereka hanya menggertak saja. Mereka sama sekali tidak berani mendekati Jensen. Sebelumnya, Jensen sudah menghabisi mereka semua, meninggalkan sebuah trauma di hati mereka. Kamu, lepaskan aku sekarang. Tubuh gemuk Galinus terus meronta, namun dia masih belum bisa lepas dari telapak tangan Jensen. Sebaliknya, angin menderu, membuatnya tahu bahwa dia berada di puncak lantai 18. Aku mengikuti MU ke sini, bukan untuk mendengarkan omong kosongmu, tapi sepertinya kamu yang tidak menghormatiku. Jensen masih menekan Galinus dan mendaratkan tamparan ke wajah Galinus. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu rencanakan selanjutnya? Apa yang kamu inginkan? Teriak Galinus. Wajah kirinya pun akhirnya dipukul lagi. Udara dingin malam itu membuat kulitnya terasa makin kesakitan. Kamu masih tidak mengerti apa yang aku inginkan? Jensen menggelengkan kepalanya, aku ini sedang mengancammu sekarang. Apakah kamu mengerti aku? Mengancamku? Aku sudah lama bergabung dengan gang ini selama lebih dari 30 tahun.
Siapa yang berani mengancamku? Mereka yang mengancamku sudah mati. Kamu berikutnya, jawab Galinus kembali. Orang ini benar-benar keras kepala. Hanya seorang gangster lokal saja. Kamu pikir aku tidak akan berani membunuh gangster sepertimu? Jensen kembali melayangkan tamparan dan meneriakinya, kamu hanya memiliki satu kesempatan terakhir sekarang. Lakukan sesuatu untukku. Kalau tidak, mati. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Sebagai orang dari ibu kota, bahkan jika kamu terkenal atau kaya, ini tetaplah wilayah selatan. Galinus menanggapinya dengan suara dingin. Jensen sedikit terkejut, sepertinya, kamu benar-benar tahu siapa aku, ya. Menarik sekali. Kamu masih berani memprovokasiku meskipun kamu sendiri sudah tahu siapa aku? Itu idemu sendiri, atau ada orang lain yang menyuruhmu melakukan ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tahu namamu adalah Jensen. Kamu memiliki banyak koneksi di ibu kota, tetapi apakah itu berguna bagiku? Galinus tiba-tiba tersenyum kaku, seolah-olah sedang merasa puas dengan situasi sekarang. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Kamu hanya sedang menggertak saja. Jensen tiba-tiba menekan Galinus ke bawah. Seluruh tubuhnya terbang keluar dari atap. Jensen langsung kembali meraih kerah Galinus. Dahi Galinus berkeringat dingin, tetapi cibirannya tetap tidak berubah. Lepaskan saja kalau kamu memang begitu hebat. Tiba-tiba, aku berubah pikiran. Aku penasaran siapa yang ada di belakangmu. Katakan padaku, tanya Jensen. Apa menurutmu berguna untuk mengancamku? Kalau kamu memiliki kemampuan, biarkan aku pergi. Selama aku tidak mati hari ini, kamu dan teman-temanmu pasti akan menderita. Melihat Jensen tidak membiarkannya pergi, Galinus makin yakin bahwa Jensen tidak berani membunuhnya. Ini semua hanya untuk menakutinya. Sedari kecil, Galinus sudah tidak takut dengan apa-apa. Kamu terlalu menganggap dirimu itu penting. Tak usah sebut soal wilayah selatan, bahkan di seluruh Huasia pun, keberadaan MU tak lebih dari cecunguk kecil saja. Sebut saja 4 raja surgawi dari ibu kota, master dunia Jianghu, mereka semua bisa menelanmu bulat-bulat. Aku jadi merasa iba padamu, orang-orang pesuruh MU itu bahkan tidak tahu orang semacam apa yang telah mereka singgung. Jensen menggelengkan kepalanya. Hahaha. Galinus tertawa keras dan memuntahkan darah dari mulutnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan, tetapi orang di belakangku itu, mereka benar-benar sangat berkuasa. Cukuplah. Kamu memang sangat hebat, tapi wilayah selatan ini hanya kaki tangan mereka saja. Tidak ada apa-apanya. Jangan lupa kalau kita adalah masyarakat hukum, kalau kamu sampai membunuhku, kamu yang merasakan sendiri akibatnya. Biar aku ingatkan lagi. Selama aku tidak mati, keluargamu pasti akan menderita. Besok, aku akan mengirim seseorang ke rumahmu untuk menyipratkan darah anjing. Lusa, aku akan diam-diam menangkap temanmu dan menjualnya ke Asia Tenggara untuk ditunggangi oleh orang. Hahaha. Ayo, bunuh aku. Tatapan Jensen makin tajam. Dia merasa sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Galinus hanyalah seorang bos gangster. Ternyata dia adalah seorang pesuruh yang dipercayakan oleh seseorang untuk mencari masalah dengan Jensen. Jensen masih tak menyangka bahwa Galinus akan setangguh ini. Sangat bagus. Aku, Jensen, telah mengalahkan para penguasa di ibu kota. Kemampuan bela dirinya juga tak kalah hebatnya. Kamu adalah orang awam pertama yang berhasil mengejutkanku. Jensen mengangguk-anggukkan kepalanya, bagaimana ini, mari kita bertaruh apakah aku bisa melepaskanmu atau tidak. Apa kamu berani? Baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Kalau aku kalah, hidupku akan menjadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, keluargamu akan sial. Galinus mengeluarkan senyuman pilu, tetapi terlihat tatapan mata yang penuh akan kegilaan. Begitu mengatakannya, Jensen langsung melepaskannya. Kali ini benar-benar melepaskan Galinus. Tubuh gemuk Galinus terjatuh dan dia masih memasang senyum menyeramkan di wajahnya. Ia benar-benar tidak menyangka Jensen akan melepaskannya. Lagi pula, ini sama saja dengan pembunuhan. Jensen baru saja membiarkannya terjatuh. Hal terakhir yang Galinus lihat adalah Jensen yang sedang memandang padanya dan mencibir dari atas atap itu. Kamu sudah kalah taruhan. Meski tidak mendengar suara Jensen, Galinus masih melihat mulut yang terdiam itu dengan jelas.
Gubrak. Tubuh gemuk itu menghantam lantai dasar dari ketinggian 18 lantai. Darahnya langsung berhamburan kemana-mana. Yang mati, takkan lagi bisa mati. Di lantai bawah itu terdapat banyak sekali bar. Sekali tubuh Galinus jatuh ke tanah, seluruh pejalan pun terkejut. Beberapa orang masih berada di atap, seketika gemetaran melihatnya. Mati. Bos mereka, Bos Galinus, sudah mati. Jensen melirik dan mengabaikan mereka. Ia menuruni tangga dan pergi dari atap sana. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Panah, terus periksa orang yang bernama Galinus itu untukku. Kurasa ada sesuatu yang salah. Awalnya, Jensen mengira gangster ini yang membuat masalah dan Jensen ingin membujuk gangster ini untuk melakukan sesuatu untuknya. Namun, sekarang Jensen merasa bahwa semuanya pasti sudah direncanakan sebelumnya. Tuan Jensen, menurut informasi yang aku periksa pagi ini, Galinus adalah penjahat buronan kelas A dengan nama resmi Raison. Meskipun dia telah dibersihkan, catatan kriminalnya masih ada. Dia membuat kekayaannya dalam perdagangan manusia, penyelundupan, perdagangan narkoba, dan masih banyak lagi. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir dia mendirikan perusahaan hiburan dan benar-benar bersih dari semua kejahatan. Jensen mengangguk, periksa perusahaannya untukku dan lihat sumber dana dan orang di baliknya. Setelah panggilan telepon diakhiri, Jensen pun turun ke bawah. Ia melihat ada kepanikan di sini. Orang-orang berkumpul di kejauhan untuk mengambil foto dan mengunggahnya ke internet. Para murid milik Galinus berkumpul di sebelah dan berteriak memanggil ambulans. Jensen berjalan mendekat dan menendang salah satu dari mereka. Apa kalian punya mobil? Antarkan aku pulang. Pergi dari sini. Tidakkah kamu melihat Bos Galinus sudah mati? Pria itu kembali berbalik dan memarahi Jensen, namun setelah melihat Jensen dengan jelas, jiwa ketakutannya meledak. Bagaimana Bos Galinus bisa mati? Meskipun dia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, pasti ini semua ada kaitannya dengan pemuda ini. Yang menakutkannya lagi, biasanya setelah membunuh, sang pembunuh pastinya akan lari jauh-jauh. Pria ini justru berjalan mendekati mereka dan meminta agar mereka mengantarkannya pulang. Berani sekali mengatakan hal seperti itu di depan sesosok jasad. Apa yang kamu lamunkan? Jawab pertanyaanku. Jensen sudah tak sabaran melihat orang itu tidak menjawabnya. Iya, bisa. Pria itu mengangguk ketakutan. Tidak. Seseorang di sampingnya berteriak dengan marah. Dia membunuh Bos Galinus, panggil polisi dan tangkap dia. Kamu mau antarkan aku pulang atau tidak? Jensen menatap lurus ke arah pria yang berbicara. Pria itu merasa bimbang di hatinya. Tanpa sadar, dia kembali menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Tak lama kemudian, sebuah BMW melaju dan pintu dibuka untuk Jensen masuk ke dalam mobil. Setelah BMW pergi, murid Galinus masih terdiam di sana. Orang macam apa dia itu? Tidak lama kemudian, polisi datang dan mulai menanyakan kasus ini. Semua murid Galinus langsung menunjuk Jensen dan memberitahu alamat Jensen. Dari penyelidikan awal, ini adalah kasus pembunuhan. Alamat pembunuhnya juga sudah ada. Segera tangkap dia. Polisi meninggalkan beberapa orang untuk melindungi tempat kejadian dan mengendarai mobil polisi ke rumah istana. Setelah Jensen sampai di rumah, dia memasuki ruang tamu dan melihat semua orang keluarga Miller ada di sana. Elena juga sedang bersama mereka menonton TV. Jensen, bagaimana keadaannya? Elena berbalik untuk bertanya. Dia tampak tidak khawatir sama sekali. Ada beberapa masalah. Orang itu dibunuh olehku. Jensen tersenyum dan berkata, tapi itu bukan masalah besar. Aku kira itu akan diselesaikan dalam beberapa hari. Kamu membunuhnya. Tapi mereka bukan orang dari dunia Jianghu. Elena mulai benar-benar merasa sedikit gugup sekarang. Ada aturan di dunia Jianghu. Jika dia terbunuh, tidak ada yang akan memanggil polisi untuk menanganinya. Namun, Galinus adalah orang dunia sekuler. Setelah kematiannya, dia pasti akan memiliki tangannya dan berakhir. Selain itu, Galinus memiliki banyak kontak di Yanba dan banyak orang membela dia. Jensen, kenapa kamu tidak meninggalkan kota Yanba terlebih dahulu? Daniel pun berkata dengan gugup. Jangan khawatir, aku sudah meminta seseorang untuk menyelesaikannya, dan kurasa ini adalah sebuah konspirasi. Seseorang dengan sengaja mengincarku.
Jensen masih tampak cuek dengan hal ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jensen, semua orang merasa lega. Lagi pula, menantu mereka bukan orang biasa. Pada saat yang sama, suara mobil polisi datang, dan seseorang mengetuk pintu. Jensen berjalan keluar bersama semua orang dan melihat seorang polisi berdiri di luar gerbang. Ia berkata dengan samar, "Bolehkah aku bertanya? Apakah namamu Jensen? Apa kamu pergi ke gedung klub nyanyi Ria malam ini? Seseorang menyaksikan kamu mendorong seorang pria bernama Rayson Costa dari lantai 18. Kasus ini telah diklasifikasikan sebagai kasus pembunuhan oleh petugas kami. Orang yang bernama Jensen adalah tersangka utamanya. Kami ingin membawanya untuk membantu penyelidikan."